Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali saya akan membuat pizza. Karena pizza ini adalah kesukaan anak-anak. Jadi sejak bisa membuat pizza, tidak perlu membeli lagi di luar. Dan anak-anak pun lebih puas bikinan sendiri daripada membeli di luar. Dan rasanya pun tidak kalah dengan apa yang dijual di luar. Dan yang pasti buat kita adalah lebih ngirit, semua bisa menikmati, dan yang pastinya kita tahu apa yang kita masukkan ke dalam adonan kita. Adonan pizza ini bisa kita masukkan ke dalam kulkas, dan kemudian apabila akan dibakar, bisa kita keluarkan dan tunggu sampai suhu ruang, lalu kita bakar. Yang baru join, selamat datang di channel saya, dan buat para subscriber dan penonton, terima kasih sudah mensupport selama ini channel saya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah saya menyiapkan 200 cc susu cair, kemudian saya masukkan 1 butir telur, telur utuh kita aduk, lalu 4 sendok makan gula pasir, kemudian saya masukkan 2 sendok makan sour cream. Sour cream ini sepertinya membantu dalam mengembangkan adonan. Jadi di sini saya tidak menggunakan bread improver, saya hanya menggunakan bahan-bahan yang alami saja. Di samping itu juga saya emang tidak mendapatkan bread improver. Lalu saya masukkan 7 gram instant yeast. Kita aduk rata semua bahan cair ini. Kemudian saya siapkan terigu protein tinggi sebanyak 600 gram. Lalu saya masukkan juga nutmeg sebagai perasa, sedikit saja sekitar sepertiga sendok teh. Kemudian kita aduk rata dan kita masukkan bahan cair yang kita siapkan tadi. Kita masukkan semua, lalu kita aduk menggunakan spatula atau sendok. Lalu saya masukkan bahan biang, 2 sendok makan, ini sekitar 60 gram. Saya selalu menggunakan bahan biang ya ibu-ibu, karena memang saya merasa dengan menambahkan ini adonan roti saya menjadi lembut. Kemudian akan saya aduk menggunakan tangan. Tangan saya sudah saya cuci. Sebelumnya kita masukkan garam setengah sendok teh dan minyak 100 cc. Ini total 110 cc, saya sisakan sekitar 10 cc untuk membantu nanti pada saat mengaduknya. Mengulainya maksud saya. Kemudian saya pindahkan ke meja agar mudah untuk mengulainya. Meja ini sudah saya bersihkan. Saya alasi dengan minyak terlebih dahulu, kemudian tangan saya juga saya olesi dengan minyak. Kita ulen sampai menjadi adonan yang kalis. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah kalis kemudian kita bulatkan dan kita tempatkan di mangkok. Saya akan membuat 2 loyang, jadi saya tempatkan, saya bagi menjadi 2 mangkok. Kita alasi mangkoknya dengan minyak terlebih dahulu. Begitu juga dengan adonan kita olesi dengan minyak. Kita olesi lagi dengan minyak atasnya agar adonan tidak kering. Kita tutup dengan plastik wrapping. Kemudian kita istirahatkan, kita proofing sampai menjadi adonan 2 kali lipat. Inilah dia hasil adonannya mengembang. Ini padahal di sini musim dingin, tapi dia mengembang dengan cepat dan dengan sempurna. Kemudian akan saya keluarkan dari mangkok dan akan saya bulatkan seperti ini. Langsung saya masukkan ke dalam loyang bulat. Lalu saya pipihkan dengan menggunakan tangan. Saya pipihkan sampai semua adonan menutupi dasar loyang. Kemudian saya akan proses adonan yang kedua juga.
Saya pipihkan cukup menggunakan tangan saja, ini adonannya sangat lentur, jadi sangat mudah untuk dipipihkan. Kemudian saya pindahkan ke loyang. Jadi adonan ini usahakan untuk menutup seluruh dasar loyang agar bentuknya bulat dan cantik. Apabila sudah terbentuk seperti ini, kemudian akan saya istirahatkan sebentar sekitar 15 menit atau sampai setengah jam. Kita siapkan saus olesannya. Saya menggunakan tomato paste atau pasta tomat, 2 sendok makan, kemudian 1 sendok makan gula bubuk, 2 sendok makan tomato sauce, setengah sendok makan oyster sauce. Jadi semuanya saya hanya menggunakan yang jadi saja. Kemudian saya tambahkan saus sambal. Ini saus sambal terserah, kalau mau pedas bisa dilebihkan. Lalu saya masukkan 1 sendok makan olive oil, 2 sendok teh coriander powder, dan sedikit thyme maksud saya. Kemudian saya aduk rata. Ini adalah untuk 1 loyang. Kemudian saya masukkan garam sepertiga sendok teh. Kembali saya aduk rata, saya sisihkan. Ini dia adonan yang sudah kita istirahatkan tadi. Bisa kita kembali pipihkan apabila agak mengkerut. Lalu saya oleskan sausnya ke semua dasar adonan. Jadi sebelumnya, ini saya lupa, kita tusuk-tusuk dengan garpu dulu ya, agar adonan nanti pada saat dipanggang tidak menggelembung ke atas. Lalu kita tata toppingnya. Toppingnya ini terserah, saya hanya memakai bawang bombay, kemudian pepperoni, lalu sosis. Jadi saya menoppingnya separuh-separuh, karena separuh ingin seperti ini, separuh ingin seperti itu anak-anak. Kemudian saya beri keju mozzarella. Kemudian saya tutup dan akan saya istirahatkan selama setengah jam. Kemudian saya topping yang berikutnya, ini akan saya masukkan ke dalam kulkas, akan saya panggang besok pagi. Saya tusuk-tusuk dengan garpu ya. Tadi karena emang yang adonan pertama juga saya lupa. Kemudian saya oleskan semua sausnya sampai merata. Toppingnya sesuai dengan selera masing-masing. Jadi ini separuh saya topping dengan selera sebagian anak saya dan separuh selera sebagian lagi anak saya. Saya beri keju mozzarella. Kemudian di atasnya juga akan saya beri parutan keju Kraft agar agak crispy-crispy sedikit. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam kulkas dan akan saya panggang esok hari. Jadi walaupun dipanggang esok hari, hasilnya tetap empuk. Sebelum dipanggang, kita keluarkan dari kulkas, kemudian kita diamkan sampai suhu ruangan baru dipanggang. Inilah hasilnya setelah saya panggang selama 25 menit dengan suhu 150 derajat. Untuk suhunya tergantung oven masing-masing. Ini hasilnya empuk, sangat empuk. Anak-anak suka. Kalaupun mau crispy, bisa kita tipiskan adonan. Ini adonan biasanya saya bagi menjadi 3, tapi ini adonan saya bagi menjadi 2, jadi agak tebal sedikit. Oke, buat para penggemar pizza yang suka pizza rumahan, silakan dicoba resep ini. Resepnya mudah, ekonomis, dan yang pastinya tidak ribet. Kenapa saya sebut ekonomis? Karena adonan ini tidak memakai butter, saya menggunakan minyak saja. Kemudian tidak diadon pakai mixer, cukup menggunakan tangan saja, dan tidak menggunakan bread pulver. Saya memakai adonan biang sebagai pelembut dan pengembangnya. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.